Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita Putri dari MKFM. Ini dia beberapa keutamaan dan fakta menarik dari bumi Palestina. Sahabat MK masih ingat dengan kejadian ini? Ya, kejadian ini adalah salah satu bukti di mana banyak sekali orang yang peduli dengan bumi Palestina. Namun apa saja keistimewaan dari bumi Palestina sampai banyak sekali orang yang peduli kepadanya? Yang pertama adalah bumi Palestina merupakan kiblat pertama umat muslim. Jika dilihat dari sejarah umat muslim dahulu, umat muslim sholat mengarah ke Masjidil Aqsa. Tapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 144, umat muslim berpindah kiblatnya ke arah Mekah atau ke Ka'bah. Yang kedua, Masjid Al-Aqsa adalah masjid kedua yang dibangun di atas bumi ini. Berdasarkan pertanyaan dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, masjid apakah yang pertama kali dibangun di atas bumi ini?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Masjid Al-Haram." Kemudian dia bertanya lagi, "Apa lagi wahai Rasulullah?" Kemudian beliau menjawab, "Masjid Al-Aqsa." Kemudian Salman bertanya lagi, berapa jarak antara dibangunnya Masjid Al-Haram dan Masjid Al-Aqsa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab 40 tahun. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Nasa'i, Qazwaini. Yang ketiga, Masjid Al-Aqsa adalah salah satu masjid yang memiliki keutamaan yang lebih tinggi di antara masjid-masjid lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salatlah kamu di Masjid Al-Haram." Salat di Masjid Al-Haram lebih utama 100.000 kali dibandingkan masjid lainnya. Salat di Masjid Nabawi lebih utama 1000 kali lipat dibandingkan salat di masjid lainnya. Dan salat di Masjid Al-Aqsa keutamaannya 500 kali lipat dibandingkan masjid lainnya. Diriwayatkan oleh At-Tahawi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak dianjurkan untuk melakukan perjalanan kecuali kepada 3 masjid. Yang pertama, Masjid Al-Haram. Yang kedua, Masjid Nabawi. Yang ketiga, Masjidil Aqsa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, Palestina adalah terminal terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sebuah perjalanan Isra ke Sidratul Muntaha. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat pertama, "Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah diberkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami." Yang kelima, negeri para nabi, di mana tanah Palestina ini banyak sekali nabi-nabi yang berdakwah, berjuang, hidup, sampai meninggalnya dimakamkan di tanah Palestina. Di antaranya adalah Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Ishak alaihi salam, Nabi Daud alaihi salam, Nabi Sulaiman alaihi salam, dan Nabi Isa alaihi salam, dan juga nabi lainnya. Yang keenam, bumi Palestina adalah tempat dihidupkan dan dikumpulkannya kembali seluruh umat manusia dari zaman Nabi Adam hingga akhir zaman nanti. Siapa saja yang tinggal di dalamnya dan dia meniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia akan dicatat menjadi seorang mujahid di jalan Allah. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akan ada sekelompok dari umatku yang memperjuangkan kebenaran dan memerangi musuh mereka. Mereka tidak peduli dengan orang-orang yang tidak sejalan dengan mereka hingga datang ketentuan Allah untuk menyambangi mereka dan mereka tetap seperti itu." Para sahabat radhiyallahu anhuma mereka bertanya, "Siapakah mereka wahai Rasulullah?" Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang tinggal di Baitul Maqdis atau di sekitaran Baitul Maqdis." Maka sahabat, tidak heran banyak sekali orang yang memperjuangkan, banyak sekali orang yang begitu peduli, dan banyak sekali orang yang membela tanah Palestina dan tidak rela jika bumi Palestina dinodai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maka sahabat MK, kita mengajak Anda untuk sama-sama memuliakan diri kita dan juga memuliakan mereka yang sedang berjuang. Caranya banyak sekali. Yang pertama, kita bisa mendoakan mereka dengan setulus hati, dan jangan sampai kita meninggalkan waktu-waktu mustajab untuk mendoakan mereka yang sedang berjuang. Yang kedua,
kita bisa menyisihkan sebagian harta kita untuk didonasikan kepada orang-orang yang sedang berjuang di bumi Palestina. Salah satu caranya, sahabat MQ, kita bisa mendidik diri kita untuk senantiasa rutin memasukkan sebagian harta kita ke dalam sebuah tabung untuk sedikit demi sedikit dikumpulkan, dan insya Allah akan menjadi sebuah hal yang besar di hadapan Allah kelak. Dan untuk Anda yang ingin memudahkan untuk berdonasi, Anda bisa menggunakan tabung donasi Aman Palestina agar bisa disampaikan langsung kepada pejuang-pejuang di bumi Palestina. Caranya mudah sekali, sahabat MQ. Anda bisa mendapatkan tabung donasi ini di kantor Aman Palestina, atau Anda bisa menghubungi 0821 20 10 03 03 0821 20 10 03 03. Atau untuk Anda yang ingin berdonasi secara online, Anda bisa membuka laman web donasi.amanpalestin.id. Insya Allah itu akan lebih mempermudah Anda, dan dimanapun Anda berada, Anda bisa berdonasi untuk pejuang Palestina. Mari kita muliakan diri kita dengan memuliakan orang-orang yang sedang berjuang di bumi Palestina. Saya Nita Putri dari MQ FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.